Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rahma Aliana Azhara, ana min fasil awal jim bikismi ta'limil lughatil arabiyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhat thayyib. Kaifa halukum ya ustadati? Ayo fi hadal fursah aqra'u kutubut turasil islami ta'limul muta'allim al-mawdu fil jiddi wal muadabati wal muhimmati. Ayo mubasyaratan faqat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil jiddi wal muadabati wal hummati. Tentang kesungguhan dalam belajar, ketekunan dan cita-cita. Summa labudda minal jiddi wal muadabati wal mulazimati li talabil ilmi wa ilaihil isyaratu fil qur'ani qoulihi ta'ala wallazina jahaduna fina lanahdiyannahum sublana. Wakila man talaba syai'an wajada man qara al-baba walaja. Para santri harus bersungguh-sungguh dalam belajar, harus tekun seperti yang disyaratkan dalam Al-Quran, dan orang-orang yang berjihad atau berjuang sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan, maka benar-benar aku akan tunjukkan mereka kepada jalan-jalan menuju keridhaanku. Dikatakan barang siapa bersungguh-sungguh mencari sesuatu tentu akan mendapatkannya, dan siapa saja yang mau mengetuk pintu dan menuju terus tentu bisa masuk. Wakila biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Kila yahtaju fit ta'allumi wat tafaqquhi ila jiddi as-salasati al-muta'allimi wal ustadzi wal abi in kana fil ahyai. Dan kadar sengsaramu dalam berusaha kamu akan mendapatkan apa yang kamu dambakan. Dikatakan bahwa belajar dan memperdalam ilmu fikih itu dibutuhkan adanya kesungguhan dari 3 orang, kesungguhan murid, guru, dan ayah bila masih ada. Ansyadani asyaikhul imamu al-ajallul ustadu Syadiduddin as-Siraziyu li Syafi'i. Al-jiddu yadni kullal amri syar'i wal jiddu yaftahu kullal babi muglaki wa ahku khalqillahi bil hammi mru'u duhimmati yubla bi aishi doiki wa minad dalili alal qadai wa hukmihi yusul labibi wa tayyibu aishi al-ahmaki lakinna man ruziqal hijahuri mal ginna diddani yaftari qoni ayya tafarruki. Ustaz Syadiduddin mengalunkan syair gubah Imam Syafi'i kepadaku. Sesungguhnya itu dapat mendengarkan sesuatu yang jauh dan bisa membuka pintu yang terkunci. Sesungguhnya sangat banyak orang yang bercita-cita luhur, bersedih karena diuji dengan kemiskinan. Barangkali sudah menjadi suratan takdir dan keputusan Allah bahwa banyak orang cerdas tapi miskin, dan banyak orang bodoh yang kaya raya, dan kedua hal tersebut tidak bisa dikumpulkan. Wa insyada li ghairihi tamannata an tumsi faqihan munaziron bi ghairi anai wal jununu fununun walaysa tisabu al mali duna masyaqqati tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Penyair lain berkata, kamu ingin menjadi orang ahli fikih tapi tak mau sengsara, itu artinya kamu gila. Mencari harta pun tidak akan berhasil tanpa kerja keras dan harus tahan menghadapi penderitaan. Begitu juga mencari ilmu, tidak akan berhasil tanpa kerja keras. Qala Abu Thayyib walam ara fi uyubi an-nasi aiban wa kanaksil qadirina alat tamami. Abu Thayyib berkata, sungguh Hanif orang yang mampu berusaha tapi tidak mau
berusaha secara optimal. Wala budda li talabil ilmi min syahari layali kama qala syairu biqadri kaddi tuktasabu al-ma'ali faman talabal ula sahira layali tarumul izza summa tanamu lailan yagusul bahra man talabal laya allalali uluwul ka'bi bil himamil awali wa izul mar'i fi sahari layali taraku tauma rabbi fil layali li ajli ridhaka ya maula al mawali wa man rama al ulami ghairi kadi adu al umra fi talabil muharli fa wafiqni ila tahsilil ilmi wa ballighni ila aqsa al ma'ali wakila ittahidil laila jamalan tudrik bihi amalan. Santri tidak boleh banyak tidur pada malam hari seperti dikatakan dalam syair. Kemuliaan itu akan tercapai menurut kadar kesengsaraan. Barang siapa ingin mencari kemuliaan, maka harus meninggalkan tidur malam. Kamu ingin kedudukan tinggi, tapi kamu enak-enak tidur pada malam hari. Padahal orang yang mencari permata pun harus menyelam ke dalam lautan. Derajat yang luhur sering dengan cita-cita yang luhur. Orang yang memperoleh kedudukan tinggi karena ia berjaga malam, aku tidak tidur di malam. Ya Tuhanku, demi mencari keriduanmu. Ya Tuhan, yang menjadikan seseorang menjadi tuan. Siapa yang kedudukan tinggi tapi tidak mau bekerja keras, itu artinya dia menyanyiakan usia, mengharap sesuatu yang mustahil. Maka tolonglah kami, ya Allah, dalam mencari ilmu dan tampakkanlah kami ke puncak kedudukan yang luhur. Para santri harus menggunakan waktu malam untuk belajar dan beribadah supaya memperoleh kedudukan tinggi di sisinya. Qala al-musannifu wa qad ittafaqa li nazmun fi hadzal ma'na. Man syaa an yahtawi amalahu jumala falyattahid lailahu fi darkiha jamalan aqlil ta'amaka kai tahzo bihi sahara in syi'ta ya sahibi an tablughu al kamala wakila man ashara nafsahu bilaili faqad fariha qalbuhu bin nahari. Penyusun kitab ini berkata, bagiku cukup menarik makna syair yang berbunyi, barang siapa ingin meraih apa yang dicita-citakan, maka ia harus menjadikan waktu malamnya sebagai kendaraan untuk mengejar cita-citanya. Jangan banyak makan agar kamu tidak ngantuk. Hal itu jika Anda benar-benar ingin menggapai kesempurnaan. Ada yang berkata bahwa mengurangi tidur malam beribadah itu menggembirakan hati di siang hari. Walabu dari talabil ilmi al muwadzabati ala zar ad-darsi wa tikrari fi awwalil laili wa akhiri fa inna ma bayna al-isya'i wa waqti as-sahari waqtun mubarakun. Santri harus mengulang pelajaran pada awal malam dan akhir malam, yaitu antara isya dan waktu sahur, karena saat-saat tersebut diberkati. Ya talibal ilmi basyiril wara'a wajanni bi annauma wahdari shiba'a dawi ala darsi la nufariku fal ilmu ad-darsu qama wartafa'a. Seorang penyair berkata, wahai para penuntut ilmu, hiasilah dirimu dengan sifat warna, menjauhi barang subhat, jauhilah tidur, kurangilah makan, dan tekunlah belajar. Jangan kamu tinggalkan, maka ilmu akan bertambah bila selalu dipelajari. Wayagtani ma'ayyamal hadasati wa unfuwana asyababi kamakila biqadari al-qaditu matarumu faman roma al-muna lailan yakumu wa ayyama al-hadasati fagtanimha ala innal hadasata la tadumu. Para pelajar harus memanfaatkan masa mudanya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Perhatian bait syair ini
Para pelajar harus memanfaatkan masa mudanya untuk bersungguh-sungguh dan menuntut ilmu. Perhatikan bait syair ini. Dengan kadar kerja kerasmu lah kamu akan diberi apa yang menjadi cita-citamu. Orang yud'ifa an-nafsa hatta yanqati'a anil amali bal yastamila ar-rizqa fi dalika warifqu aslun azimun fi jami'il asya'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna hadaddina matinun fa'au gilu fihi birifkin wala tubghid ala nafsika ibadata Allahi ta'ala fa innal munbita la ardo qata'a wala zohron abqa. Seorang santri tidak boleh selalu memaksa diri hingga melebihi kekuatannya, karena akan melemahkan tumbuhnya sehingga tidak mampu bekerja karena terlalu lelah. Mencari ilmu itu harus sabar, pelan-pelan tapi continue. Sabar inilah pokok yang penting dari segala sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa agama ini kukuh banyak tugas. Maka terlibat dalam urusan agama dengan pelan-pelan dan jangan kamu buat dirimu bosan beribadah kepada Allah. Karena orang yang mematahkan kendaraannya tidak bisa menempuh perjalanan, bahkan akan hilang kendaraannya. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nafsuka mutiyatuka farfuk biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badanmu adalah tungganganmu, maka kasihanilah padamu. Wala budda li talabil ilmi minal himmati al-aliyati fil ilmi fa innal mar'a yatiru bi himmatihi qattayri yatiru bi janahaiti hayhi. Qala Abu At-Tayyibi alal qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril karimi al maharimu wa ta'zu fi ainil as-sagiri sigoruha wa tasgufi ainil azimi al azaimu. Santri harus bercita-cita tinggi, sebab orang yang tinggi derajatnya karena memang ia bercita-cita tinggi. Cita-cita itu ibarat sayap burung yang dipergunakan untuk terbang tinggi-tinggi. Abi Thayyib berkata, kedudukan seseorang itu tergantung menurut cita-citanya. Dalam kemuliaan akan tercapai oleh seseorang kalau cita-citanya tinggi dan mulia. Pangkat yang tinggi akan terasa berat meraihnya bagi orang yang berjiwa kerdil, tapi bagi orang yang berjiwa besar, setinggi apapun sebuah kedudukan dianggap kecil atau ringan. Warrosu fi tahsilil asya'i al-jiddu wal himmatu al-aliyatu faman kanat himmatu hifdzan jami'il kutubi Muhammad ibn al-Hasani rahimahullahi ta'ala waqtarona bidalikal jiddu wal muwazabatu fadhahiru annahu yahfuzu aksaruha aw nisfaha. Modal paling pokok ialah kesungguhan. Segala sesuatu bisa dicapai asal mau bersungguh-sungguh dan bercita-cita luhur. Barang siapa bercita-cita ingin menguasai kitab-kitabnya Imam Muhammad bin Al-Hasan asal disertai dengan kesungguhan dan ketekunan, tentu dia akan menguasai keseluruhannya, paling tidak sebagian. Amma idza kana lahu himmatun aliyatun wa lam yakun lahu jiddu aw kana lahu jiddu aw wa lam yakun lahu himmatun aliyatun la yahsulu lahu illa ilmun qalilun. Jika ada yang bercita-cita ingin pandai tapi tidak mau bersungguh-sungguh dalam belajar, tentu dia tidak akan memperoleh ilmu kecuali sedikit. Wa dzakara Syekhul Imamu al-Ajallul Ustadu Radiyuddin An-Nisaburiyu fi kitabi Makarimil Ahlaki anna dal qarnaini lama arada an yusafira liyastauliya alal masyriqi wal maghribi syawarul hukama wa qala kaifa usafiru li hadzal qadri minal mulki fa innad dunya qalilatun
faniyatun wal mulka ad-dunya amrun hafirun falaisa hada min uluwil himmati faqala al hukama'u safir liyahsula laka mulku ad-dunya wal akhirati. Faqala hadal ahsan. Syekh Nusaburi menyebutkan dalam kitabnya Makarimul Akhlak bahwa Raja Zulkarnain ketika hendak pergi untuk menguasai timur dan barat, terlebih dahulu dia berunding dengan orang-orang bijaksana. Dia berkata, bagaimana aku harus pergi untuk mengajar kedudukan ini sementara dunia ini amat sedikit dan segera sirna, dan kerajaan dunia menurutku sangat remeh dan bukan tergolong cita-cita yang luhur. Orang-orang bijaksana itu berkata, pergilah supaya kamu memperoleh kerajaan dunia dan di akhirat. Dia menjawab, jika demikian baiklah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul ma'aliyal umuri wa yaqra'u safaha wa qila fala ta'jal bi amrika wastadihu fama shalla ala asaka kamsatadim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai sesuatu yang luhur tubuh atau tinggi dan membenci sesuatu yang rendah. Dikatakan oleh seseorang penyair, janganlah kamu tergesa-gesa ingin mencapai sesuatu, tapi cobalah terus bersabar, karena sabar itu ibarat api yang dapat melunakkan tongkat dari besi. Wakil qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahumullahu ta'ala, kunta balidan ahrajatka al-muwazabatu fi darsi wa iyyaka wal kasala fa innahu sumun wa afatun aziman. Dikatakan Abu Hanifah berkata kepada Abi Yusuf, kamu memang bodoh, tapi bisa kamu usir dengan terus-menerus belajar. Jauhilah sifat malas, sebab malas itu sumber keburukan dan kerusakan yang amat besar. Qala asy-Syaikh Abu Nasri As-Saffaru Al-Ansari, ya nafsu la tarhi anil amali fil birri wal adli wal ihsani fil mahli fakulu di amalin fil khairi muktabitu wa fi balain wa syu'min kullu di kasali. Syekh Abu Nasr As-Saffar berkata dalam syairnya, oh jiwaku, jangan menunda amal soleh, berbuat adil dan berbuat ihsan. Semua orang yang berbuat kebaikan akan senang. Sebaliknya, orang yang pemalas berada dalam kebencanaan dan kesialan. Qala al-musannifu wa qad ittafaqa li fi hadal ma'na syi'ru da'i nafsi at-takasula wa tawani wa illa fatubti fi dahawan falam aralil kusala al-hazzo yu'ta siwa tadami wa hirmani al-amani. Syair tersebut semakna dengan perkataan Imam Musannif, wahai jiwaku, tinggalkanlah bermalas-malasan dan menunda-menunda supaya kamu tidak menetap di dalam kehinaan. Aku tidak melihat bagian yang diberikan kepada para pemalas kecuali penyesalan karena gagal meraih cita-cita. Mungkin ini ada awalan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.